Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunia wa din, wa usalli wa usallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al husna idza syi'ta sahla. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu para jemaah pengajian Mushola Al-Muttaqin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini alhamdulillah masih diberikan kesempatan kesehatan, nikmat iman dan juga nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mengerjakan ibadah salat maghrib. Semoga para jemaah sekalian ibadah salat kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaat beliau di hari akhirat. Dan semoga kita semua para hadirin sekalian nanti kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah kita pada malam hari ini berada di pertemuan yang ketiga. Kita sudah mulai selama 3 pekan ini ya berturut-turut. Di hari Jumat kita membahas tentang tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Putih, Trenggalek, kota Madinah. Ya. Namun Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau misalkan pelajaran itu tidak diulangi, ya, itu biasa sering lupa. Langsung buatan menawi kula tunjuk salah satu jamaah untuk menjelaskan secara singkat apa yang sudah kita pelajari di pekan kemarin. Kinten-kinten saged nyebutnya buatan sing sampun pelajari pekan kemarin atau 2 pekan yang sebelumnya ini kenapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan mereview ya secara singkat terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ya. Jangan sampai peta Arab Saudi pun sudah lupa ya. Ya di depan ini peta Arab Saudi ya, bukan peta Indonesia ya. Siap, bukan peta Kalimantan juga ya. Pertanyaannya, berapa jumlah provinsi yang ada di Arab Saudi? Ada yang masih ingat? Lembut dihitung bermian. Berapa pada pekan kemarin? Oh, enggak. Oh, oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di depan kita ya. Ini adalah peta kerajaan Arab Saudi saat ini ya. Dan provinsi Al-Madinah berada di sebelah tengah ya.
sebelah tengah ini, kemudian di sebelah selatannya ada Makkah, kemudian di sini ada Tabuk, ini Al-Jauf, ini Hudud Syamaliyah, ini Ha'il, ini Qasim, ini Riyadh, ini Asy-Syarqiyah, ini Najran, ini Asir, ini Jazan, ini Al-Bahah. Ya. Peta yang seperti ini para jemaah sekalian, walaupun kita tidak hafal semuanya, minimal gambaran ini itu tidak kita hilangkan dari hafalan kita, dari otak kita. Kenapa? Karena peristiwa-peristiwa bersejarah yang ada di zaman Rasulullah SAW dan juga para sahabat itu ya berputar di sekitar sini, ya. Makanya kalau misalkan jenengan dijelaskan, ya, perang Tabuk itu terjadi pada tahun sekian, peperangan antara kaum muslimin melawan orang-orang kafir. Tempatnya di mana? Nah, ini dia Tabuk, ya. Kemudian ketika nanti misalnya dijelaskan perang Uhud, ya, Uhud itu tempatnya di mana? Ya. Kemudian perang Badar, tempatnya di mana? Kemudian ketika Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, itu ke arah mana? Ke arah timur, atau ke arah selatan, atau ke arah utara, atau ke arah barat? Kemudian ketika orang sholat itu dia wajib menghadap mana? Bapak Ibu sekalian, ketika kita sholat kita wajib menghadap, bukan menghadap panggilan. Sebagian orang kalau misalkan ditanya, kalau sholat menghadap mana? Menghadap bulan. Terus gimana dia kalau misalkan posisinya di sebelah utara dari Mekah, ya, atau di sebelah utara dari Masjidil Haram, ya? Apakah dia tetap akan menghadap ke barat? Itu saya tidak, ya. Maka jawaban yang tepat, ya, ketika ditanya kita sholat menghadap ke mana, maka jawabannya menghadap ke kiblat, ya. Dan kiblat kita di sini, ya, di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Termasuk nanti akan kita jelaskan juga ada masjid, ya, di mana ketika Rasulullah SAW sholat, kemudian Rasulullah SAW mengganti kiblatnya, ya, dari yang semula menghadap ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, ya, sekitar sini, ini, ya, kemudian berbalik arah menuju atau menghadap ke Makkah Al-Mukarramah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini merupakan peta dari Saudi Arabia, ya, saat ini. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwasanya kota Madinah itu pada zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang, ya. Kalau misalkan zaman dahulu itu kecil, ya, cuma sebatas ini saja. Nah, ini, cuma sebatas ini aja, ya. Kemudian sekarang sudah menjadi provinsi yang sangat luas, ya. Dan ini merupakan pusat, ya, kota Madinah pada zaman dahulu. Ketika dikatakan keluar dari kota Madinah, maka keluar dari area Masjidil Nabawi saat ini itu sudah dianggap keluar kota Madinah. Ya, sering pahami, ya? Nah, kemudian ini juga gambar-gambar, ya, sudah kita tampilkan di pertemuan kemarin, suasana berbuka puasa, ya. Kemudian halaqah Al-Quran, halaqah ilmu, kemudian pemandangan Masjid Nabawi, ya, Masya Allah. Kemudian pada Masjid Nabawi, ini apa para jemaah sekalian? Kasih kemutan buatan nih. Nama nih? Mimbarnya nih. Ini apa? Ini sebelah tujuh nih lah. Tempat di imam, ya. Ini terus musola mutakin, macam tempat imam pun. Tapi masalahnya di gua nih kita kecil kan, ya. Kalau imamnya tetap gede, orang sedang. Nah, ini adalah tempat imam, ya, yang digunakan Imam Masjid Nabawi saat ini. Walaupun tempatnya pindah-pindah, kadang-kadang mundur ke belakang, kadang-kadang maju ke depan. Namun tempat imam pada zaman Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar dan juga Umar itu ada di sini. Dan ini adalah mimbarnya Nabi SAW yang disebutkan antara rumahku dan mimbarku ini raudhatun min riyadil jannah. Ini adalah raudhah, ya, yang sangat mustajab ketika dipakai untuk berdoa.
Kemudian ini Masjid Nabawi, ya. Masjid Nabawi. Ya kan yang kecil-kecil payung sudah kita jelaskan. Dan yang kotak-kotak ini adalah WC, ya. WC-nya ada berapa lantai kemarin? 2 lantai. Ada berapa? Ada berapa lantai WC-nya? Berapa? Berapa? Lupa, ya. Lupa Ustaz, ya karena dijelaskan sekali dan lupa ke sana. Ya. Ya kalau Ustaz ingat karena bolak-balik ke situ, ya. Ini masjidnya WC-nya ini ada 4 lantai, ya. 4 lantai. Lantai pertama, kemudian lantai kedua pakai eskalator, dan di lantai kedua ya dasar itu ada tempat parkiran mobil, ya. Kemudian turun ke lantai 3 ada WC lagi, lantai 4 di bawah tanah itu ada WC lagi dan parkiran mobil. Jadi semua seluas Masjid Nabawi ini bawahnya ada 2 parkiran mobil dan 4 lantai dari kamar mandi. Ada yang baru datang pertama kali nih, yang nggak mengikuti pertemuan pertama dan pertemuan kedua, ada? Sinten? Masya Allah, selamat datang ya, selamat datang ya. Ya ini kita mereview juga memberikan faedah bagi yang sudah mendapatkan dan yang belum pernah mendapatkan, alhamdulillah masih bisa mendapatkan. Ini pemandangan dari Masjid Nabawi area Masjid Nabawi ini, ya. Kemudian ini hotel-hotel semuanya. Ini pelataran dari Masjid Nabawi, Masya Allah, ya. Dan ini dalam, ini orang mengantri untuk masuk ke Allah. Nah ini yang kita jelaskan kemarin, orang salah, ya. Dia sudah ngantri lama, pengen masuk ke Raudhah tapi sholatnya di sini, ya. Ini bukan termasuk dari Raudhah ini, ya. Dia salah sholatnya, ya. Kasihan yang sudah nunggu lama, ngantri di saat dia pas masuk sholatnya di tempat yang salah. Terus ada ditanya sholatnya sah membuatan tetap sah, ya. Doanya diterima membuatan, insya Allah diterima. Namun dia tidak mendapatkan keutamaan dari Raudhahnya. Ini tempat muadzin yang untuk adzan. Ini tempat imam. Ayo. Hilang nggak Ustaz? Oh, saya oh, ini. Oke. Kemudian yang kemarin sudah kita jelaskan lagi apa? Baki, ya. Ya, kita review sebentar, ya. Ya, ini pemandangan dari kuburan Baki, ya, di mana para sahabat ridwanullah alaihi ajmain, ya, banyak yang dimakamkan di sini. Dan istimewanya kuburan Baki ini tidak digijing di sana, ya. Sehingga memudahkan orang yang datang setelahnya atau orang yang mati setelahnya itu juga muat untuk dikubur di sini. Kalau misalkan ditanya umur kuburan Baki ini itu berapa tahun sebulan? Sejak Rasulullah SAW berhijrah. Artinya sekarang sudah tahun berapa Hijriah? 1442, ya. 42. Jadi sudah 1014 abad, ya. Tapi masih muat dan akan tetap muat, ya, karena jenazah yang sudah rusak, yang sudah habis dimakan tanah itu digantikan dengan jenazah yang baru. Ya, berbeda dengan kuburan-kuburan yang digijing yang tidak ditahu siapa pemiliknya dan juga mungkin sungkan mau membongkar dan seterusnya, maka terjadi crowded atau kepadatan. Nah ini dia pemandangan dari jarak jauh, view dari Makbar Al-Baqi atau kuburan Baqi, ya, sangat luas. Kalau misalkan kita mengantar jenazah, ya, dari Masjid Nabawi sampai sini itu agak lumayan kemam, ya, karena jaraknya sangat jauh, ya. Berapa kilometer, ya? Kemarin berapa? 120.000 meter persegi, ya, kemarin, ya. 120.000 meter persegi. Nah ini pemandangan dari atas, ya, Masya Allah. Ini bukan saya, ya. Orang India atau Pakistan. Nah ini
jalan di dalamnya seperti ini, jadi cukup luas ya, tetap untuk mengantar jenazah, bahkan mobil pun bisa masuk ini, mobil pun. Ini apa namanya, payungnya yang bisa menutup, kalau menutup seperti ini modelnya, kalau terbuka seperti ini. Kemudian batik sudah. Kemudian ya sekarang kita akan Masjid Quba kemarin juga sudah ya. Nah ini bagi yang belum melihat Masjid Quba ya. Nah Masjid Quba itu letaknya di sebelah mana dari Masjidil Haram pada jamaah sekalian? Atasnya utara. Ini mana? Selatan ya. Jadi sebelah selatan dari Masjidil Haram itu ada Masjid Quba. Jaraknya berapa kilo kemarin? Nah di sini biasanya. Nah ini 4,9. Ini itu bintangnya ya. Jaraknya sekitar 5 km ya. Jaraknya sekitar 5 km dari Masjidil Haram menuju ke Masjid Quba. Apa keutamaan orang yang sholat di Masjid Quba para jamaah? Apa? Saya akan putar membuatkan ini. Masa pun supaya orang yang jangan-jangan fadilah orang yang sholat di Masjid Nabawi di supaya ini. Fadilah orang yang sholat di Masjid Nabawi apa? Sekali sholat seperti 1000 kali sholat. Nah betul. Kalau orang yang sholat di Masjid Quba, fadilah yang didapatkan apa? Pahala apa? Pahala sholat jelas ya. Orang sholat ada pahala sholat ya. Orang puasa ada pahala puasa. Kalau Masjidil Aqsa itu 500 ya. Masjidil Aqsa seperti 500 kali sholat. Kalau Masjid Quba itu berapa? Apa fadilahnya? Ya betul sekali ya. Jadi orang yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba, kemudian dia sudah wudhu dari rumahnya, maka dia seperti orang yang mengerjakan ibadah umrah ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man tawadda'a fi baitihi, thumma ata Masjid Quba, thumma shalla fihi rak'atan, ta'dilu ajru umrah." Dia seperti barang siapa yang berwudu dari rumahnya, kemudian pergi ke Masjid Quba, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia seperti orang yang mengerjakan ibadah umrah ya. Di pemandangan Masjid Quba pada malam hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan ya bahasan kita tentang tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Madinah. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran baru, yaitu kita akan membahas tentang Ghazwatul Badar ya, atau lapangan Badar ya. Peperangan Badar tentu saja berkaitan dengan tempat itu sendiri, yaitu lapangan Badar dan perang Badar ya. Badar para jemaah sekalian itu letaknya di sebelah sini ya. Ini tadi Masjid Nabawi ya. Masjid Nabawi ini dan pusat kota Madinah. Dan kota Madinah pada zaman dahulu ya. Dan itu jaraknya sangat jauh ya. Di Google Map dikatakan berapa kilo ini? Nah ini dia 160 km ya. Ditempuh naik mobil ya, itu kurang lebih 1 jam 42 menit. Ini berapa kilometer per jam ya? Yang jelas di atas 100 ya. Karena jalannya ini lurus ya. Ini kelihatan belok-belok tapi lurus ya jalannya. Banyak lurusnya. Dan mulus ya jalannya itu mulus. Dan di sini beda dengan jalan yang menuju ke Mekah. Kalau jalan yang menuju ke Mekah itu ramai karena banyak bis-bis yang mengangkut orang-orang untuk ibadah umrah. Kalau di sini itu sepi ya, karena di sini itu padang pasir ya. Di sini itu turun pasir, nanti akan kita tampilkan ya view-nya, juga videonya ya. Nanti
insyaallah. Nah, ini Badar. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan kita besarkan ya atau kita kecilkan lagi petanya, maka kota Makkah itu berada di sebelah bawah sini. Ya, berada di sebelah bawah sini. Dan Badar itu berada jauh ya dari kota Madinah, sejauh 160 km. Di Badar ini para jemaah sekalian, ini dia Mekah ya. Sempat saya screenshotkan tadi. Ini Mekah, ini Jeddah, ini Taif, ini Madinah, ini Badar. Dan di atasnya sini ada Palestina, ada Syam ya. Di mana biasa orang-orang kufar Quraisy atau orang Quraisy secara umum itu biasa mereka melakukan perjalanan ke Syam dan juga ke Yaman. Dan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala bandingkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Quraisy. Ya, dalam surat apa? Al-Quraisy. Bagaimana itu surat Al-Quraisy? Li fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' dan seterusnya ya. Rihlah ya atau perjalanan syita was-sayf. Syita itu para jemaah sekalian adalah musim dingin dan sayf itu adalah musim panas. Orang-orang Arab yang ada di kota Makkah dan hampir seluruh orang Arab yang mereka memiliki profesi untuk berdagang, maka ketika musim dingin atau faslu syita mereka pergi ke Syam untuk berdagang, dan ketika mereka datang musim sayf atau musim panas maka mereka berdagang ke kota Yaman. Yaman itu di bawah sini, sedangkan Syam di sini. Jadi kota Madinah dan Badar dan jalur-jalur sekitar sini ini merupakan jalur yang sangat ramai yang digunakan oleh orang-orang untuk berdagang. Ya, jadi jalurnya kalau misalkan orang mau ke Syam itu dari Makkah, ya bisa lewat pesisir pantai dan bisa juga lewat area tengah sini. Kaum muslimin yang mereka sudah diusir dari kota Mekah ya, yang mereka itu diusir dari kota Mekah dan barang-barang mereka itu diambil oleh orang-orang Arab Quraisy ya, orang-orang kafir Quraisy, maka pada saat ya tahun kedua ya, pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya itu ingin menghadang rombongan para pedagang yang datang dari Syam ya, tentu saja orang Mekah ya, yang baru pulang dari Syam. Kemudian orang-orang kaum muslimin ingin mengambil kembali harta mereka ya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, pada saat itu adalah kondisi peperangan ya. Pada saat itu adalah kondisi peperangan. Pada saat silmi atau pada saat damai, pada asalnya mencegat dan mencegat itu tidak diperbolehkan. Namun pada waktu itu kaum muslimin yang berhijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, harta mereka itu sudah dirampok dan diambil habis oleh orang-orang kufar Quraisy yang ada di kota Mekah. Sekarang misalkan jenengan punya sudah motor ya. Kemudian jenengan itu kemalingan atau kebegalan ya. Sudah motor jenengan itu dibegal oleh begal ya, saja ya. Kemudian jenengan ingin mengambil sepeda motor jenengan dari begal itu. Kira-kira jenengan salah membuatkan? Tidak ya. Karena sepeda motor itu punya siapa? Punya jenengan, ya, punya kita ya. Maka sama hal itu seperti apa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang mereka sudah berhijrah ke kota Madinah. Mereka ingin mengambil hak mereka lagi yang dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy yang berada di kota Mekah ya. Akhirnya Rasulullah SAW bersama rombongan yang waktu itu jumlahnya 300 orang ingin menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy yang baru pulang berdagang dari kota Syam. Namun ternyata para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata informasi tersebut bocor ya. Dan didengarlah oleh Abu Sufyan yang berada di kota Mekah. Akhirnya Abu Sufyan berangkat menuju ke kota Madinah ya, untuk membentengi atau untuk mengcover ya pedagang-pedagang yang
baru pulang dari kota Syam tadi, orang-orang kufar Quraisy. Ya, tentu saja kalau misalkan barang-barang ini direbut, ini sudah menjadi kerugian yang sangat telak bagi orang-orang penduduk Mekah. Ya, karena di Mekah ini tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi semua pasokan dari zaman dulu ya sampai sekarang ya, kota Mekah itu mendapatkan suplai makanan dan juga daging-daging segar dan yang lainnya itu dari luar kota Mekah. Makanya kebanyakan profesi mereka itu adalah berdagang ya, dari zaman dahulu sampai sekarang itu ya. Nah, akhirnya kalau misalkan nanti sampai ditangkap ya pasukan-pasukan pedagang-pedagang ini, kemudian barang-barangnya diambil oleh kaum muslimin, yang terjadi di kota Mekah apa? Kekurangan bahan-bahan makanan. Dan itu sangat berbahaya bagi sebuah negara, bagi sebuah provinsi, bagi sebuah pemerintahan atau yang lainnya, kerajaan ya, itu sangat berbahaya. Akhirnya Abu Sufyan mengirim pasukan sejumlah 1.000 orang. Dan ini menjadi pertempuran pertama kaum muslimin melawan orang-orang kufar Quraisy. Kaum muslimin tadi jumlahnya berapa? 300 melawan 1.000 pasukan. Padahal waktu itu para jemaah sekalian, kaum muslimin tidak siap untuk peperangan. Mereka berangkat ke kota Badar ini hanya untuk mencegat ya para kafilah-kafilah dagang orang-orang kufar Quraisy untuk yang mengambil kembali harta kaum muslimin. Namun ternyata qadarullah wa ma syaa fa'al, ternyata mereka ditakdirkan untuk bertempur melawan orang-orang kufar Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan ya. Dan pertempuran tersebut para jemaah sekalian ya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id yughashshikumun nu'asa amanatan minhum wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'a." Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya telah menurunkan bagi kalian rasa kantuk. Jadi malam hari sebelum pertempuran Badar ya, sebelum pertempuran Badar itu hati kaum muslimin ya itu sangat berdegup kencang ya. Karena mereka akan memulai pertempuran mereka yang pertama melawan orang-orang kufar Quraisy. Dan mereka dari awal sudah tahu bahwa jumlah mereka itu kalah ya. Orang yang normal pasti merasakan rasa takut, khawatir dan seterusnya, itu sangat wajar karena perbedaan jumlah yang sangat banyak. Ini sepertinya saya sudah downloadkan ini peta peperangannya. Mungkin terselip di sini. Atau belum sempat terdownload ya? Belum ya? Peperangan Badar. Ada masalah ya. Jadi ada tempat-tempat sungainya, ada ini bukan, ini Uhud. Jadi sebenarnya ada petanya ya, di mana posisi kaum muslimin. Kemudian di sana itu ada satu sumur yang kemudian sumur tersebut ditutup oleh kaum muslimin sehingga orang-orang kufar Quraisy tidak bisa minum ya. Ya, singkat cerita para jemaah sekalian, pada malam harinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ya. Ketika orang-orang kufar Quraisy itu sudah mendirikan kemah, ya. Kemudian kaum muslimin itu juga mendirikan kemah, masing-masing sudah berkemah ya. Dan besok harinya itu akan terjadi peperangan 300 orang melawan 1.000 orang ya. Ternyata pada malam harinya para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Hujan. Namun hujannya itu berbeda. Hujan yang turun kepada kaum muslimin itu hanya bentuk rintik-rintik hujan yang memberikan ketenangan bagi kaum muslimin dan bisa membuat mereka tidur. Id yughashshikumun nu'asa amanatan minhum wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'a liyutahhirakum bih ya. Agar kalian bisa nyenyak tidur dan agar hujan tersebut bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di diri kalian. Namun di sisi lain ya,
di tempat orang-orang kufar Quraisy itu mendirikan kemah, di situ hujannya sangat lebat. Ya, ini gurun badar seperti ini ya. Nah, abaikan saja foto yang di depan ya. Di belakang ini ya, tanahnya seperti ini ya. Tanahnya seperti ini. Tanah ini para jemaah sekalian, kalau misalkan kita injak, mana contohnya? Yang saya injak ada nggak ya? Ya, kalau misalkan kita injak, ini bagian yang agak keras ya. Bagian-bagian yang lembut seperti ini ya. Kalau misalkan kita injak itu ambles. Jadi kaki kita itu masuk ke tanah ya, ke pasir itu. Itu padahal tidak kena air. Kalau misalkan kena air itu pasti pelikat ya, dan menyebabkan sulit orang untuk berjalan. Nah, di tempat orang-orang kaum muslimin mendirikan kemah itu terjadi hujan. Namun hujannya itu cuma rintik-rintik yang bisa menenangkan kaum muslimin dan kaum muslimin bisa tidur. Namun di tempat orang-orang kufar Quraisy mendirikan kemah, di situ terjadi hujan yang sangat lebat. Sampai-sampai diceritakan oleh para ulama, orang-orang kufar Quraisy pada malam hari itu tidak ada yang bisa tidur. Ya. Akhirnya mereka itu ngantuk ya pada pagi hari. Yang harusnya mereka itu bersiap untuk perang, ya mati atau hidup. Akhirnya mereka itu ngantuk pada pagi hari. Ya. Dan juga di sana itu cuma ada satu sumur yang kebetulan yang sampai duluan di kota Badar itu adalah kaum muslimin. Yang akhirnya kaum muslimin bisa mengambil air secukupnya untuk persiapan beberapa hari selama peperangan dan sebelum peperangan. Dan setelah itu sumur tersebut ditutup oleh kaum muslimin. Yang akhirnya orang-orang kufar Quraisy ketika sampai di tempat kemah mereka itu tidak mendapatkan air ya. Sampai dikatakan ya, namanya orang-orang kafir ya, maka ketika kondisi sudah terdesak itu nafsi-nafsi atau sendiri-sendiri ya, maka dikatakan ya, orang yang membawa air di antara mereka itu sampai jadi rebutan ya oleh pasukan lain yang tidak membawa air ya, sampai seperti itu ya. Kemudian pada keesokan harinya para jamaah sekalian, Rasulullah SAW mendirikan sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah sholat subuh, Rasulullah SAW menengadahkan tangannya ke atas langit, ya, sampai dikatakan bahwasanya rida, ya, rida itu adalah kain yang dipakai di bagian atas. Jadi tidak seperti sekarang ya, ada koko, ada gamis, ya. Pada zaman dahulu itu belum ada, ya, koko, gamis dan seterusnya. Maka yang dipakai itu adalah kain yang dibalutkan di bagian atas dan juga di bagian bawah. Dan ketika Rasulullah SAW menengadahkan tangannya ke atas langit, itu sampai ridanya atau kain bagian atasnya itu sampai jatuh. Karena pada waktu itu para jemaah sekalian, kalau misalkan kaum muslimin kalah di perang itu dan Rasulullah terbunuh, maka sudah tidak ada lagi agama Islam di atas permukaan bumi. Sampai-sampai Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah, seandainya kami kalah di pertempuran kami pada pagi hari ini, lan tu'bad fi ardika abada, kata Rasulullah. Niscaya engkau tidak akan pernah diibadahi di bumimu selamanya. Ya. Karena Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutus itu siapa? Rasulullah SAW. Yang artinya ketika Rasulullah gagal untuk menyebarkan agama Islam dan mati di awal-awal keislaman, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ada yang menyembah. Namun di situ Allah Subhanahu Wa Taala langsung menurunkan pasukan, ya, yang berupa para malaikat yang diutus untuk membantu Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Kemudian perang pun berkecamuk para jemaah sekalian. Dikatakan oleh para ulama ya, saking banyaknya para malaikat yang membantu kaum muslimin pada waktu itu, ya, kepala-kepala orang-orang kufar Quraisy, ya, ketika pasukan kaum muslimin itu datang, ya, sebagian besar kepala mereka itu sudah terpenggal, ya. Jadi memang bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat luar biasa kepada pasukan kaum muslimin, dan pada saat itu 300 orang melawan 1000 orang ternyata dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Dan ini adalah tugu, ya, yang ada di sekitar Badar, di sekitar kota Badar. Dan ini nama-nama para sahabat yang meninggal, ya, di
peperangan Badar ya. Ini ada Isa bin Abi Waqqas, ada Sofwan ibnu Wahab, dan ada para sahabat yang lainnya. Ya cuma segini ya sahabat yang meninggal, namun yang meninggal dari golongan orang-orang kufar Quraisy itu sangat banyak, bahkan ratusan, dan mereka tega langgang meninggalkan Badar. Dan pemandangan kuburan Badar pada jamaah sekalian itu seperti ini ya. Jadi tidak ada yang istimewa ya. Ini kuburan orang-orang yang terbaik ya di atas permukaan bumi ya. Kuburannya hanya seperti ini ya, tidak ada kijing ya, tidak ada lampu, tidak ada rumah ya. Nah seperti ini. Ini tempat untuk masuk ya. Dan ini nggak boleh ada orang yang masuk ya, dikhawatirkan nanti terjadi kesyirikan dan seterusnya. Nah ini seperti ini bentuk kuburannya ya, biasa ini batu-batu aja mungkin ya, ditancap-tancapkan sebagai tanda bahwasanya ada mayat yang dikuburkan di situ. Ada videonya ya tadi. Oh disiram dulu ya. Nah ini dia. Ini video saya sendiri yang merekam ini pas saya jalan-jalan ke Kota Badar. Ini pendek cuma berapa detik itu. Ya, jadi cuma seperti ini para jemaah sekalian. Kuburan di Badar. Ini saya harus manjat tembok untuk mengambil video ini ya. Karena nggak bisa masuk dan nggak bisa lihat kalau misalkan nggak manjat tembok gitu. Jadi saya manjat tembok terus saya video di sekitar sini. Untuk nggak ada penjaganya, kalau ada penjaganya mungkin saya dimarahi juga ya. Jadi sangat biasa dan sangat sederhana ya. Pemandangan dari kuburan Badar ya. Dan itu para jemaah sekalian secara singkat bagaimana Ghazwah Badar itu terjadi. Masih berapa menit Ustaz? Ada bisa? Oh, sudah ada. Ini masih banyak ya. Bisa dibelatain Uhud belum. Mudah-mudahan para jemaah sekalian insyaallah kita cukupkan ya pertemuan kita pada hari ini. Dan insya Allah pada pertemuan pekan depan kita langsung ya masuk ke dua materi. Dan mungkin pekan depan kita berusaha untuk selesaikan ya, karena 2 pekan lagi kami akan menghadapi ujian ya. Otomatis kami nanti akan fokus untuk belajar mempersiapkan ujian, dan mudah-mudahan ma'alim atau tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Madinah kita bisa selesaikan di pertemuan yang akan datang. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.